lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak selaku pembina dari Pendidikan Kader Dai Radio Silaturahim. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kami muliakan Al-Mukarram wal Muktaram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ihsan Talib selaku Direktur Utama Radio Silaturahim. Dan juga yang terhormat yang sama-sama kita hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Buya Nazmi, yang terhormat Ustazah Afifah selaku Ketua dari Pendidikan Kader Dai Radio Silaturahim, dan juga segenap pengurus dari Pendidikan Kader Dai Radio Silaturahim yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu dan bapak sekalian. Dan tak lupa juga saya menyampaikan salam hangat kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan Pendidikan Kader Dai Radio Silaturahim. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu pembacaan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh rekan saudara kita Saudara Zidni, dan juga penyampaian sari tilawah yang akan dibawakan oleh Bapak Andi. Kepada Saudara Zidni dan Bapak Andi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين
اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu, ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah surga. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh rekan kita dari pendidikan kader dai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi doa agar kegiatan pada malam hari ini, yaitu pengukuhan kader dai Radio Silaturahim angkatan ke-9 dengan tema merajut dakwah menjalin ukhuwah Islamiyah menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Amin ya robbal alamin. Dan untuk selanjutnya, acara berikutnya yaitu lantunan sholawat Nabi yang akan dipimpin oleh Bapak Purwono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang saya hormati Al-Mukarram wal Mukarramul, pimpinan dan para pembina staf pengajar pendidikan kader dai Radio Silaturahim angkatan ke-9 yang insyaallah diberikan panjang umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian peserta pendidikan kader dai Radio Rasil
yang insya Allah dimulaikan oleh Allah untuk menghangatkan suasana pada malam hari ini, sekaligus kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW hingga kita berharap mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih hikmatnya kepada hadirin semua, lebih enak berdiri ya. Dan mari kita bersama-sama membacakan sholawat Nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Tawazzalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin ilahi zalimil ummah minal ahwadi wan ni'mah wa min min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah rasulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekian saja pembahasan sholawat. Mudah-mudahan apa yang kita baca didengar oleh baginda kita Nabiullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umatnya yang kelak mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Mohon maaf kepada hadirin yang terhormat. Kami mohon izin untuk berdiri kembali karena acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diteruskan Mars PKD yang akan dipandu oleh Ibu Betty Hartati. Waktu dan tempatnya Bu kami persilahkan. pendidikan kader dai, menciptakan dai-dai yang sejati, berdakwah mencari ridho ilahi, berpedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi, berdakwah mencari ridho ilahi, berpedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi, sampaikan walau hanya satu ayat, itulah sabda Rasul yang mulia, tegakkan
Alhamdulillah, kami persilakan kepada seluruh hadirin yang terhormat untuk duduk kembali. Ya, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana Pengukuhan Peserta Kader Dai Radio Silaturahim Angkatan ke-9 tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA, yang terhormat Bapak Dr. Randes Kiai Haji Ihsan Talib, yang kami hormati Bapak Haji Buya Najmi Sudirman, yang kami hormati Ibu Ustazah Haja Afifah Juwaria SE, yang kami hormati Bapak Ustadz Nur Rahman, yang kami hormati Ibu Ustazah Hana dan para pengurus PKD Radio Silaturahim, dan yang kami hormati dan cintai dan saya banggakan teman-temanku peserta PKD Angkatan 9 Radio Silaturahim. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara pengukuhan dan wisuda peserta PKD Angkatan 9 Radio Silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita semua, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, saya selaku panitia dari acara ini mengucapkan banyak terima kasih atas segala kehadiran para guru-guru kami yang tercinta serta teman-teman peserta PKD Angkatan 9 Radio Silaturahim. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan acara ini, baik bantuan berupa dana, pikiran, dan lain sebagainya, seperti tempat ini atas sumbangsih Bapak Mas Ruhan. Sekali lagi terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mewakili rekan-rekan panitia mengucapkan mohon maaf andai kata dalam pelaksanaan acara ini masih ada kekurangan dan kesalahan. Sebagai pengetahuan kita bersama, sumber dana acara ini kami peroleh dari para donatur, yakni para peserta, dan dana kontribusi yang kami terima sebesar Rp14.800.000. Akhir kata, semoga acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sambutan dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Pelaksana kegiatan pengukuhan PKD Radio Silaturahim. Mudah-mudahan Pak, apa yang telah kita sama-sama kerjakan dan kita lakukan menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Untuk selanjutnya adalah acara yang selanjutnya, sambutan Ketua dari Pendidikan Kader Dai Radio Silaturahim kepada Al-Mukarramah Ustazah Haza Hafifah
Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat, yang saya banggakan, Bapak Pembina PKD Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA. Alhamdulillah beliau dari tahun 2011 ya membina kami semua pengurus pendidikan kader dai sampai sekarang. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat selalu dan banyak umur yang berkah. Amin. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ihsan Talib, beliau adalah Direktur Radio Rasil. Dan Masya Allah beliau setiap diundang selalu hadir. Barakallah ya. Bukan terutama acara-acara PKD dan di samping itu acara pernikahan juga beliau Masya Allah ya. Kita doakan Pak Ihsan Talib mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umur yang berkah dan diluaskan rezekinya. Dan jangan lupa kita selalu doakan Radio Rasil terus bergema ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Amin. Alhamdulillah pada hari ini sudah terlaksana ya, kami dari jam 8 tadi pagi sudah berada di sini ya, terutama teman-teman peserta, dan kalau kami pengurus PKD beserta ketua panitia dari tadi malam. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Mas Ruhan, difasilitasi ya tempat dan free of charge. Alhamdulillah, barakallah ya. Mudah-mudahan Pak Mas Ruhan sehat, panjang umur dan diluaskan rezekinya. Amin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada ketua panitia dan semua panitia. Ini saya dengar-dengar semuanya jadi panitia ya. Hanya saja diketuai oleh Bapak Bambang ya. Alhamdulillah berkat kerja keras panitia semuanya ya, terutama ketua ya dan pengurus-pengurus inti panitia juga Pak Mas Ruhan. Terima kasih banyak atas terlaksananya ya. Acara ini tidak akan terlaksana apabila panitia tidak bekerja sama dan tidak bekerja keras. Terima kasih banyak, hanya Allah yang akan membalasnya. Mudah-mudahan berkah ya, mudah-mudahan acara pengukuhan ini tidak hanya sampai di sini. Tadi saya dengar tuh dari peserta, ini bukan perpisahan. Ya, jadi ini adalah tanda sudah selesai melaksanakan program pendidikan kader dai selama 1 tahun. 1 tahun itu terdiri dari 6 bulan dasar, tingkat dasar, dan 6 bulan tingkat lanjutan. Nah, insya Allah akan dilanjutkan ke tingkat kajian. Tingkat kajian itu 1 tahun lamanya. Tapi insya Allah nanti besok ya akan dijelaskan secara rinci oleh sekretaris ya sekaligus bidang kurikulum Ustadz Nur Rahman untuk lebih detailnya. Alhamdulillah juga Pak Kiai, Pak Ihsan, tadi kami tidak menyangka, Masya Allah perkembangan teman-teman peserta semuanya sangat berbeda dengan di kelas. Kalau di kelas mungkin masih barangkali karena tidak begitu serius atau bagaimana, tadi kita dikagetkan ya, surprise ya Ustadz Nur Rahman. Penampilan mereka Masya Allah ya, mudah-mudahan, jadi banyak tadi sempat bingung nih siapa yang juara gitu. Saking pada bagus-bagus ya. Ya, tetapi walaupun bagus semua tentu dipilih juara 1, 2, dan 3 ya, juara harapan. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk peserta PKD semuanya.
Insya Allah acara ini setelah berlangsung pengukuhan, kami tetap akan bertahan sampai besok siang. Setelah ini akan ada acara muhasabah, kemudian bangun malam ya, kita tahajud. Pagi-pagi setelah sholat subuh ada kultum, acara senang-senang ya, senam, kemudian akan banyak lagi. Terakhir akan kami tutup dengan pemilihan ketua angkatan 9. Begitu Pak. PKD harus semangat. PKD, PKD. Alhamdulillah itulah Pak Kiai, Pak Ihsan selama 1 tahun itu alhamdulillah. Di sini selanjutnya saya mohon saran ya, mohon masukan, mohon bimbingan Pak Kiai Zaki, Pak Ihsan, jangan bosan-bosan membimbing kami. Mudah-mudahan PKD ke depan lebih maju lagi, lebih banyak lagi, dan lebih berkualitas lagi. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan ya, tentu sudah pasti banyak sekali kesalahan, kekurangan kami. Mudah-mudahan selanjutnya bisa diperbaiki dengan proses ya. Mohon doanya, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur dan terus semangat ya dalam berjuang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan sambutan daripada Ketua Pendidikan Kader Dai Radio Silaturahim, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu Hazah. Mudah-mudahan keistiqomahan Ibu dalam mengajar kami mendapatkan berkah dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat ya semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, saya mau yel-yel sekali lagi. PKD, 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 berkah. Biar nggak ngantuk karena selanjutnya acara yang sangat penting juga untuk kita, yaitu sambutan daripada Direktur Radio Silaturahim kepada Al-Mukarram wal Muktaram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ihsan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shollu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Shollu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Masruhan, tempatnya, fasilitasnya luar biasa. Bu Hana, Ustadz Nur Rahman yang sudah pontang-panting bertahun-tahun. Pak Bambang, alhamdulillah nih acara yang paling mewah nih sekarang kelihatannya. Masya Allah. Terus sebelum COVID kita di puncak ketemu villa yang udah agak uzur. Ya, Bu Betty dan teman-teman luar biasa, dan Pak Purnomo dan kawan-kawan serta PKD. Tentu saja guru kami Ustadz Dr. Zaki Mubarak yang saya kenal sejak saya remaja di Remaja Islam Sunda Kelapa, membimbing kami waktu jadi ketua Rizka sama jadi gurusin remaja, dan itulah banyak bekal-bekal hidup ketika ketemu Pak Zaki, ketemu Faisal Motik, ketemu teman-teman yang membuat hidup ini tambah berarti ke depannya. Ketemu lagi kemudian ada Bu Ustazah Afifah, Bu Yasmi kemudian muncul, dan alhamdulillah berjalan sudah angkatan ke-9, kalau nggak ada COVID udah ke-12 mungkin ya. Ya. Tapi memang setelah COVID ada sebuah fenomena baru dakwah yang mungkin juga Bu Ustazah Afifah harus memikirkan, karena dakwah melalui sosial media ini juga menjadi sebuah cara baru sekarang, dan ini harus dipahami juga karena zaman terus berubah gitu, dengan artificial intelligence dan lain-lain. Anak saya kemarin di Semarang bilang, Mbak, bikin skripsi gampang sekarang, Mbak. Kita bikinnya judulnya, ntar dia bikin sendiri katanya. Ini bisa dikasih untuk cara saya. Wih,
bener gitu. Artinya sampai-sampai kan udah nggak perlu skripsi lagi sekarang. Bahkan di Australia sekarang skripsinya tulis tangan. Balik lagi ke zaman dulu gitu. Karena ChatGPT ini luar biasa dan tentu ini perkembangannya juga ke dunia dakwah gitu. Mau tidak mau harus dihadapi. Dan apa ya, kalau dibilang dakwah ini bagian dari profesi, kita ingat dokter naik apa? Dokter Naik ya, bilang dia dokter yang terkenal di India dan dia tinggalkan, dia lihat profesi yang paling mulia adalah menjadi dai. Nah, oleh karena itu apapun profesi kita harus bangga kita telah bergabung dengan kader dai ini. Saya juga kadang-kadang berpikir, oh gimana kalau ini terus berkembang, kita bisa kirim ke berbagai tempat yang di negeri kita ini, negeri Islam yang baca Al-Quran aja baru 40% itu Ustaz Zaki. Di Batam itu saya ada radio kita di Batam, MUI sana bilang, dulu semua lulusan SD itu bisa baca Al-Quran di sini kan. Sekarang enggak Pak, karena peraturan perda tentang wajib baca Al-Quran itu dicabut, dianggap perda syariah. Sehingga sekarang banyak anak SMA yang sampai SMA nggak bisa baca Quran. Nah itu juga membuat sebuah ikhtiar kita dakwah di berbagai tempat. Nah saya balik lagi ke masalah radio silaturahim. Sebuah ikhtiar yang minggu depan kita akan berusia 9 tahun, 14 tahun. 14 tahun. Bulan 9, tanggal 9, 2099. Nah, ini juga akan menjadi sebuah momentum yang mengingatkan kita dalam hal ikhtiar dakwah, kan motonya udah jelas seperti lagu Indonesia Raya tadi, persatuan dan juga menghilangkan khilafiyah seperti marsnya PKD, menghormati segala khilafiyah untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Nah, mudah-mudahan ini ikhtiar ini terus didengungkan oleh kader-kader dai yang terus berkembang. Saya pengen juga tadi sebelum acara di sini saya ngobrol-ngobrol sama Bu Ustazah sama Pak Zaki. Ke depan mungkin para ya kita ini sebagai dai di lingkungan, di keluarga dan lain-lain harus memperhatikan pula masalah aset umat dalam bentuk wakaf gitu. Nah ini kadang-kadang sering dilupakan tapi menjadi bom waktu di berbagai tempat. Oleh karena itu alhamdulillah Radio Silaturahim sudah berstatus wakaf. Jadi ini tidak bisa, karena kadang-kadang dalam sebuah perdebatan perbedaan pikiran suka timbul lah ini kan punyanya dia, ngapain kita pikirin gitu. Nah ketika sudah wakaf, ini punya bersama, nggak ada punya-punyaan gitu, ini punya umat gitu. Yang diamanahin tidak bisa tersentuh apa kalau saya bilang tuh setan ini kan kerja terus gitu. Setan kerja terus, maka kalau sudah dikunci sama wakaf itu akan menjadi sebuah keikhlasan bersama. Saya sering setiap hari Senin itu mengingatkan teman-teman di Radio Silaturahim untuk jaga keikhlasan. Begitu juga kita dalam berdakwah, jaga keikhlasan kita karena bersyukur kita telah bersentuhan dengan kegiatan yang satu ini. Di rumah saya itu kan jam 3 udah mulai aktif kalau pagi gitu, 2:30 kadang menyiapkan berita subuh ke masjid, pulang liatin asrama dan lain-lain. Ya kok kalau hidup tuh ya berimbang lah, Kak Iksan kata istri saya, yang peserta PKD angkatan 1 ya, walaupun nggak lulus ya. Jadi dia mengingatkan, saya keluar rumah, saya balik lagi. Tadi kalimatnya apa? Hidup berimbang kata. Gimana kita mau imbangin, berapa tahun hidup ente kata. 90 tahun lah, kita hidup di yaumil akhir berapa tahun. Nah ini yang saya lagi bikin ini buat bekal kalian juga yaumil akhir, kecuali saya pulang keluar main gaple atau apa gitu. Nah ini kan kita kan kegiatan yang bermaslahat kan. Nah itu yang saya selalu ingatkan, karena perjuangan yang paling berat adalah di lingkungan sendiri gitu, di keluarga kita. Dari keluarga ini baru kita bisa berkembang ke yang lain. Oleh karena itu akhlak dari kita semua mungkin akan disorot. Ngomong apapun, kalau akhlak itu udah gak benar, udah zamannya ngomong deh Pak Ustadz, kelakuan ente itu, nah udah repot dah kalau udah begitu. Itu yang jadi permasalahan di kalangan umat Islam. Dan
Radio Silaturahim adalah salah satu aset wakaf yang dinazirkan kepada Yayasan Wakaf Rumah Quran Silaturahim. Saya kasih nama ini hasil berunding sama teman saya Fahmi Askar yang di Masjid Abu Bakar Siddiq dengan berbagai kegiatan dakwahnya, rumah sakit uminya, yang saya kalau boleh bilang tuh saya boleh ngiri sama orang yang satu ini karena tiap hari ngurusin Quran sama sedekah ke sana ke sini gitu. Oleh karena itu saya bikin ini Yayasan Wakaf dan namanya juga Masjid Abu Bakar Siddiq. Nanti ada Masjid Utsman bin Affan, ada Masjid Ali bin Abu Thalib, mudah-mudahan kalau Allah memberikan rezeki di lingkungan strategis Jakarta. Singkat cerita, Yayasan Wakaf ini menaungi sekolah insan mandiri boarding school, terus 3 tahun ini masuk tahun keempat, radio-radio, alhamdulillah di Batam sudah, karena di Batam tidak bisa diwakafkan, tapi asetnya diberikan nama Yayasan Wakaf, karena di sana kan asetnya apa HGU apa gitu. Nah, ketika semua aset ini diwakafkan, kami karena COVID, properti yang kami jalani tidak bisa berjalan sebagaimana harapan, kami minta kepada masyarakat untuk menghidupi radio ini. Oleh karena itu, alhamdulillah sampai hari ini, setiap bulan itu setidaknya 600 sampai 700 kali transfer masuk ke radio kita, dan kebutuhan bulanan yang cukup besar, menurut saya 9 stasiun radio ini, benar-benar 90, 80, 90% itu dibiayai oleh pendengar itu sendiri. Dan ini sebuah kepercayaan yang juga yang harus dijaga, karena tidak sembarang juga kita dapat kepercayaan kayak demikian. Kemarin saya lagi kelar baca berita, saya mau baca ke ruang berita, ada Pak, Assalamualaikum Pak. Saya tanya, ibu siapa? Lupa saya namanya. Datang bawain amplop pagi-pagi, nggak mau ketahuan, langsung ngasih amplop, langsung tanda terimanya Bu, nggak usah. Saya kasih bendahara berapa? Nih dikasih buat operasional hasil. Berapa tuh? Saya lihat amplopnya tebal juga. 10 juta diberikan pagi-pagi. Dan itu sering orang datang kayak begitu. Jadi ini kepercayaan yang harus dijaga, dan radio ini adalah radio yang kalau kata Ustadz Zain Hadi, radio yang cukup jarang yang ditunggu-tunggu oleh umat. Kalau saya baca berita, saya lihat streaming dulu berapa yang dengar. Itu rata-rata 4.000-an yang dengar. Belum lagi yang di radio-radio. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita, dan mudah-mudahan juga Allah melindungi, karena jalan ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja sama iblis, setan, dan lainnya. Dan mudah-mudahan kita dapat menghadapi segala godaan. Allah jaga keikhlasan kita, keistiqomahannya, yang saya banyak belajar dari Ustadz Zaki, dari mulai saya suruh bikin ngetik tulisan, saya ingat dulu namanya titian dakwah. Saya pagi datang ke rumah lagi, naskah, masih culun saya waktu itu. Jadi anak remaja masjid lah gitu. Pak Zaki kasih naskah, saya pakai Microsoft dulu, ketik apa, dan kita edarkan satu-satu, kan belum ada internet kayak sekarang gitu. Masjid-masjid keliling, dan itu diciptakan karena lingkungan gitu. Mudah-mudahan lingkungan ini bisa terus dijaga, dan mungkin juga training-training yang akan dibikin nanti oleh Bu Ustazah bisa juga meng-approve atau menambah kekayaan-kekayaan dari dai yang akan digunakan di lingkungannya. Dari saya itu saja, dan saya mohon maaf jika dalam perjalanannya pelayanan kami di radio kurang memuaskan, AC-nya mungkin kurang dingin, sambutannya kurang bagus atau apa. Sekali lagi saya mohon maaf, dan mudah-mudahan ini bagian dari bekal kita nanti ketika bertemu Rasulullah SAW. Dari saya mungkin itu saja. Wabillahi salam. Salam dari Pak Farid, salam dari Ustadz Husin. Kalau Ustadz Husin sekarang timernya udah habis sisa, udah nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi nanti dia jam 2 baru mulai lagi kehidupannya. Jadi mohon maaf lebih dan kurangnya, segala perjuangan ini mudah-mudahan sangat berarti buat perjalanan radio dan dakwah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Ihsan Talib. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan apa yang kita dengarkan semua bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita memasuki acara utama kita,
yaitu pelaksanaan pengukuhan peserta pendidikan kader dai Radio Silaturahim angkatan ke-9 tahun 2023 yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram wal Muktarom Bapak Kiai Haji Dr. Zaki Mubarak MA. Untuk para peserta kami persilakan mengambil posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelum dilakukan pengukuhan, saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang ikut andil dalam terbentuknya kegiatan dai atau pengkaderan dai. Jadi sekecil apapun perannya, insya Allah akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan-kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal khairan yarah. Di sini kita lihat dari kalimat-kalimat tadi. Maka mari dengan keikhlasan yang penuh kita berikrar sebagai dai, ya. Bukan lagi kader dai, sebagai dai sekarang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Min kulli dhanbin azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya berjanji bahwa saya akan menjalankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi dai yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Saya berjanji akan setia kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 45. Saya berjanji bahwa saya akan menjunjung tinggi akhlak dan ilmu ulama dan guru serta menjaga nama baik alma mater di mana saja belajar agama. Terima kasih. Jadi dengan ikrar ini berarti bapak-bapak dan ibu-ibu ya sudah menjadi dai. Ada saya pesankan sedikit. Ketika Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan haji wada, haji terakhir beliau sebelum berpisah dengan umat. Waktu itu diikuti oleh 150.000 jamaah. Dalam haji wada itu beliau menyampaikan pesan-pesan yang sangat mengharukan.
semua air yang hadir menitikkan air mata. Beliau menyampaikan yang pertama tentang persamaan hak umat manusia. Ya ayyuhan nas inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Kullukum li Adam wa Adamu min turab. Wahai sekalian manusia, Tuhan kamu Maha Esa. Kakek moyang kamu juga satu. Kamu semua berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Ini suatu revolusi yang sangat dahsyat, di mana manusia waktu itu masih berkasta-kasta, masih ada ras ini, ada ras unggul, ras tanah. Kullukum li Adam, setiap orang dari kamu berasal dari Adam dan Adam dari tanah. Sampai beliau menegaskan lagi penjelasan dari kalimat tadi, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keutamaan orang Arab dengan non Arab. Wala li ajamin ala arabiyyin, dan tidak ada non Arab lebih tinggi dari Arab. Wala li abyad aswada, dan tidak juga putih terhadap hitam. Wala li aswada ala abyad, tidak ada kelebihan hitam terhadap putih. Bapak renungkan coba, ini abad ke-7 Islam tegak. Sampai sekarang masih ribut nasab, masih ribut ini. Ya. Jelas. La fadla li arabiyyin ala ajam. Enggak ada kelebihan. Illa bittaqwa. Takwa itu yang akhlak yang menentukan. Itu pesan pertama beliau. Tentang persamaan hak manusia siapapun, ras apapun, bangsa apapun, suku apapun sama. Di Amerika sampai abad ke-20 masih ada perbudakan. Ini abad ke-7. Pesan yang kedua, beliau menyampaikan tentang pedoman kita. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan pada kalian dua hal. Selama kalian berpegang pada dua itu, tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Yang pertama kitab Allah, yakni Al-Quran. Wa sunnata nabiyyi, teks pertama. Dan sunnah nabinya. Sunnah itu 3. Ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi. Teks yang kedua, kitab Allahi wa sunnat Rasuli. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Teks yang ketiga, kitab Allahi wa ahli baiti, kitab Allah dan ahli baitku. Teks yang keempat, kitab Allahi wa itrati, kitab Allah dan keluarga. Jadi pada zaman inilah ditegaskan oleh Nabi, sumber kita. Dari sumber Quran dan Sunnah itu nanti berkembang menjadi adanya ijma', kemudian dilengkapi dengan qiyas. Sempurna ya, pada zaman sekarang. Pesan yang ketiga tentang tugas umat Islam untuk mengangkat derajat kaum wanita yang waktu itu masih sangat direndahkan. Sampai suku-suku Arab tertentu kalau lahir anak perempuan luar biasa. Disebutkan Quran. Wa idza busyira ahadun bil unsa dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhib. Apabila mereka diberi kegembiraan oleh Allah dengan lahirnya seorang bayi perempuan, wajah mereka menjadi hitam celaka. Apakah aku biarkan dia hidup? Am yadsuhu 'ala turab, atau aku kubur dia? Bayangkan. Di seluruh dunia begitu. Kaum wanita di Eropa sampai abad 19 wanita nggak dapat warisan. Abad 19. Ini abad ke-7. Kenapa? Wattaqullaha fin nisa, kata Nabi. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah. Bertakwalah kamu sekalian mengenai sikapmu terhadap kaum perempuan. Fa innakum akhadhtumuhunna bi, kalian mengambil perempuan sebagai istrimu
Kata Nabi, dengan amanat Allah. Maksud, begitu sakral pernikahan Islam. Bukan sekedar amanat orang tua, bukan. Bukan cuma amanat lurah, camat, kemudian bupati, wali kota, gubernur, presiden, enggak. Di atas itu semua. Bi amanatillah. Pegang amanat dari Allah. Itu sakralnya pernikahan Nabi SAW. Kata Nabi, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Menjadi halal hubungan suami istri dengan kalimat Allah. Dua-duanya syarat kepada Allah. Begitu mulianya. Dari sinilah akan melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang terakhir, beliau tiba-tiba mengangkat tangannya ke atas. Para sahabat mulai menitikkan air mata deras. Kata Nabi, hal qad ballaghtu, apakah aku telah sampaikan semua? Semua sahabat menjawab, na'am qad ballaghta ya Rasulullah, wa qad addaital amanata, wa qad nasahtal ummah. Benar Rasulullah, engkau telah sampaikan semua itu, agama itu. Kau telah sampaikan amanat itu, kau telah membimbing umatmu. Nabi kemudian kembali mengangkat tangannya lagi. Kalau begitu kata Nabi, kalau begitu, falyuballighu syahid al-ghaib. Yang hadir ini sampaikan kepada yang tidak hadir. Kalimat terakhir ini Bapak dan Ibu yang membuat dakwah Islam luar biasa. Sampaikan kata Nabi. Ratusan ribu sahabat Nabi semuanya keluar Mekah Madinah. Hanya 20.000 yang wafat di Mekah dan Madinah. Semua keluar menuju Afrika Utara, Afrika Tengah, Afrika Barat, Eropa Timur, Asia Muka, terus. Itu buat dakwah Islam. Karena itu saudara-saudara lihat dalam sejarah. Masuknya agama Nasrani 600 tahun sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa kan yang bawa. Masuk ke Indonesia tahun berapa? Tahun 1595 itu mulai masuk di Bandung. Ya, kedatangan orang-orang Barat gitu, membawa agama Nasrani. Islam abad ke-7 sudah masuk sini. Karena apa tadi? Semuanya orang berdakwah. Itu kekuatan dakwah Islam. Enggak bisa dibendung. Dan itu sampai sekarang. Enggak pakai perintah dari atas dakwah enggak. Ada persediaan dana enggak, bawa sendiri dana. Ada yang bisa bantu bikin musola. Ada yang bikin masjid sendiri, ada yang bikin madrasah sendiri. Di berbagai tempat saudara-saudara, orang-orang kita yang berbisnis dan lain-lain bikin sekolah. Dibiayai sendiri keluarga. Kemudian gurunya nggak ada, dia ambil dari kampungnya, digaji oleh dia. Coba bayangkan kalau dihitung berapa triliun loh. Kalau didana dari pusat nggak ada, dari kita sendiri. Inilah kekuatan dakwah Islam. Ini yang harus kita lanjutkan. Maka tadi di Maret tadi, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, meskipun satu ayat. Bismillah itu satu ayat sudah. Ya, jadi inilah yang harus kita tegaskan. Maka saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, dakwah kita tidak boleh berhenti. Jalan terus. Dengan apa tadi? Bertoleransi dalam masalah khilafiyah nggak bisa dihindari, saudara. Udah, silakan. Nggak ada masalah. Apalagi di zaman kita sekarang, di zaman Rasulullah terjadi perbedaan. Zaman Nabi masih hidup. Apa saya ambil contoh? Ketika Nabi memesankan kepada serombongan para sahabat yang akan berangkat berekspedisi ke Bani Quraidah. Kata Nabi, la yusalliyanna ahadukum ila Bani. Janganlah salat salah seorang di antara kamu kecuali sampai Bani Quraidah. Nabi enggak ikut. Ternyata saudara belum sampai Bani Quraidah, masuk waktu asar.
Di situ mulai terjadi perbedaan. Yang pertama memahami tekstual. Gimana? Jangan. Nabi kan sahabat Quraisy itu bersolat. Pemahaman tekstual. Kelompok yang kedua memahami kontekstual. Benar Nabi. Tapi kalau sudah masuk waktu ya kita sholat. Dua kelompok saudara. Yang pertama memahami tekstual, kata Nabi sama Bani Quraisy. Yang kedua enggak. Karena sudah masuk waktu tetap kita sholat. Karena sholat baiknya awal waktu. Sampai terjadi perbedaan. Sebagian sholat di jalan, sebagian sholat di Bani Quraisy. Itu zaman Nabi saudara. Kemudian waktu sampai kepada Nabi apa? Nabi nggak ada masalah. Nggak ditegur sama Nabi dua-duanya. Mengapa? Karena dua-duanya masih sholat di waktu asar. Di dalam waktunya nggak ada masalah. Nah itu kita dalam toleransi. Ini penting. Karena sekarang ini maaf, ada kelompok-kelompok tertentu yang selalu memecah belah kita. Ya, menganggap ini bid'ah, ini wah. Kita tetap toleransi. Ya. Kalau saudara nanti melihat da'i yang sungguhnya itu saudara. Kalau sudah ikhlas, dicaci maki orang lain, ya, nggak berarti nggak ada masalah. Bahkan orang itu tersenyum. Mengapa dia tersenyum? Dia berkata dalam hati, sekiranya makian orang ini benar, semoga Allah mengampuni saya. Dan sekiranya orang ini salah, semoga Allah mengampuni dia. Nggak ada kebencian. Ya, tidak ada kebencian. Yang ada itu hub, love, kasih sayang. Itu yang dikembangkan Rasulullah. Ini harus kita ambil. Ya, jadi jangan kemudian kita berdakwah lalu ada kalimat ke orang-orang lain yang kita kemudian nyesek dada, jalan terus. Ya, jadi ini saya kira pesan dari saya dari Rasulullah pada saat beliau melaksanakan haji wada. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf kalau. Jadi saudara nanti boleh ikuti tulisan-tulisan saya ya di Facebook saya ada, kemudian di apalagi itu ada. Kalau ikut tafsir saya kembangkan tafsir tulisan saya, karangan saya Arifur Rahman di Tafsirul Quran, itu dikembangkan di NU online, silahkan dibuka ya lengkap. Itu pengikutnya dalam 1 minggu itu udah sampai 46.000, 56.000. Ya, jadi itu bisa diikuti ya. Nah, kemudian internet juga ada ya. Ayo apa ya? Apalagi satu lagi itu Instagram ada juga. Di Instagram saya ceramah 2 menit. Ya, jadi nanti kalau ada undangan mendadak, banyak dari mana ambil ceramah saya ya. Jadi kalau ada yang minta ceramah jangan ditolak. Ambil. Tapi berbicara yang kita mampu ya, jangan dipaksa-paksain. Termasuk saya ceritakan mukadimah tadi. Jangan terlalu panjang-panjang, tapi nggak bagus, pendek tapi fasih gitu ya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk acara selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis piagam pendidikan kader dai Radio Silaturahim. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Ihsan Khalif, kami persilahkan untuk memberikan simbolis sertifikat. Baik, kami panggil Bapak Agus Setiawan. Bapak Bambang Sugeng Prayitno. Kemudian Ustadz Zidni Ilmah. Mana?
silakan untuk perwakilan yang telah dipanggil duduk kembali ke tempatnya. Ya, demikianlah acara dari pengukuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pimpinan dari pendidikan kader dai. Dan acara yang selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada penilai atau juri, yaitu kepada Bapak Ustadz Nur Rahman untuk mengumumkan juara 1 lomba ceramah dan juga juara 1 penampilan grup terbaik. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Nur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan guru kita semuanya, Yai Zaki Mubarak. Yang saya muliakan juga Bapak Ihsan Talib, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Para semuanya pengurus, Buya Nasmi, Bunda Viva, semuanya dan lain sebagainya. Tim PKD. Pada hari ini kita telah melaksanakan acara rangkaian-rangkaian, termasuk diantaranya adalah lomba pidato angkatan 9 tahun 2023. Nah, ini tadi sudah digodok ya, diaduk gitu. Karena memang berdasarkan nilai tertinggi, dan alhamdulillah di antara teman-teman semuanya dari lomba juara pidato yang di angka 300 itu alhamdulillah sudah sedikit, berarti sudah mulai bagus semuanya, karena memang rata-rata sudah mulai angkanya itu 400 ya. Itu berdasarkan angka ya. Kita tidak bisa mereka-reka sendiri, tapi berdasarkan angka, karena ada poin, ada angka dan lain sebagainya seperti itu. Maka dari itu alhamdulillah ya, kemudian ketemu nama-nama yang sudah ada di ini lembaran ini. Dan ini bukan saya sendiri yang menentukan, karena semuanya itu tim, semuanya harus menentukan seperti itu. Kemudian maka dari itu saya akan membacakan juara ya. Juara pidato lomba pidato peserta pengukuhan PKD Rasil angkatan 9 ke kelas Sabtu, karena ada kelas Selasa juga itu kan. Nah, yang pertama itu saya memberitahukannya itu dari bawah, berarti jangan dari atas, kalau dari atas kurang pas itu. Yang pertama juara harapan 3 itu dengan nilai 455. Siapa kira-kira ya? Ustadz Jaswandi. Maju. Ini juara harapan 3. Berikutnya juara harapan 2, yaitu Ustadz Andi Hamzah Permana. Mantap ini. Karena kita susah tadi itu menentukan suatu juaranya, itu nilainya itu hampir ini. Nilainya 460 gitu. Kemudian juara harapan 1 Pak Purwono. 462,5. Nah, ini nggak tahu 0,5-nya itu dari mana juga, tapi kita adanya angka begitu. Kemudian berikutnya ada juara 1, 2, dan 3. Tapi saya ingin menyampaikannya dari belakang lagi, gitu kan. Yang nilainya itu 470 itu diraih oleh
siapa ya? Inisialnya depannya itu tengahnya aja. GE. Pak Bambang Sugeng Prayitno. Juara 3. Kemudian dengan nilai 485 naik lagi tuh. Ini karena memang angka-angka itu dikumpulkan itu tadi itu berdasarkan kumpulan angka-angka itu diraih oleh mana ya tadi itu. Orangnya nggak ada di sini kayaknya. Ada orangnya ternyata. Mas Zidni Ilma. Alhamdulillah ini. Dan juara pertama ini nih akan mendapatkan ini nih. Plakat ini. Ini juara pertama, khusus untuk juara pertama ini. Jadi di sini namanya siapa ini? Apa saya bantu? Ya boleh. Tapi kayaknya ada tebakan yang kurang pas tadi itu. Dengan nilai 520, mengungguli yang lain. Satu-satunya yang nilainya 520 yaitu Agus Setiawan SS. Ternyata dia juga orangnya gitu. Monggo pada para kiai dan Bu Afifah, Pak Kiai Zaki, Pak Ihsan monggo untuk memberikan ini. PKD Pendidikan Kader Dai menciptakan dai-dai yang sejati, berdakwah mencari ridho ilahi, berpedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi. Berdakwah mencari ridho ilahi, berpedoman Al-Quran dan Sunnah